Di sini sama-sama kita kupaskan secara nyata tentang kisah Mayor Rahem masuk Islam dan jadi imam di tentara Amerika Serikat. Sejak memutuskan mengabdi sebagai tentara Amerika Serikat, Mayor Ibrahim Rahem tetap mempertahankan keyakinannya sebagai umat Muslim. Berkat ilmu yang dimilikinya, Rahem ditunjuk sebagai satu dari 6 imam. Dia juga pernah dikirim saat Perang Irak berlangsung beberapa tahun setelah peristiwa tanggal 11 September. Selama mengabdi, Rahem memilih menjadi pasukan medis. Dia percaya, lewat korps ini dapat menyelamatkan jiwa banyak orang. Tapi, tidak sedikit pula tentara Muslim lainnya yang bergabung bersama pasukan tempur. Rahem mengaku mulai mengenal Islam saat di bangku kuliah. Saat itu, dia tengah mempelajari berbagai agama di dunia. Ketika Sata mendatangi Islam, saya mengunjungi sebuah masjid. Salah satu anggotanya memberikan saya Al-Quran dan dia bilang, "Pergilah dan baca ini, dan kembalilah jika kamu punya pertanyaan." Lalu saya kembali di hari berikutnya dengan pertanyaan, dan setiap hari di sana, setiap saat saya mendapatkan jawaban dari Al-Quran sampai akhirnya menerima kepercayaan ini. Selama membaca Al-Quran, Rahem tidak menemukan satupun penolakan terkait agama yang dia anutnya sebelum memeluk Islam. Hal itulah yang membuatnya semakin tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang Islam. Saya mulai berpikir pesan-pesan itu menguat apa yang saya percaya saat saya kecil dulu. Sebagai contoh, hanya ada satu Tuhan dan tidak ada gambar apapun, sebuah pesan yang sama yang diberikan kepada Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Daud, ia maupun Nabi Muhammad. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Rahem mulai memeluk Islam, dan mengganti ambisinya untuk menjadi seorang imam. Penerimaannya terhadap Islam tak hanya mengubah jalan kariernya, tapi juga pandangan hidupnya. Pengalaman saya dengan Islam telah membuka pikiran saya terhadap dunia, perbedaannya dan banyak tantangan sosial. Sebelum menjadi Muslim, saya hanya memikirkan orang di sekitar saya. Setelah Islam, saya memikirkan seluruh dunia. Meski beragama Islam, Rahem dengan mudah mengatasi perbedaan pandangan dengan penganut agama lain di Angkatan Darat Amerika Serikat. Beliau pun pernah ditugas dalam operasi pembebasan Irak pada 2003 lalu. Saat itu, dia bergabung bersama Korps Medis Tentara AD Amerika Serikat. Wanita ini bernama Rosanna Maryam. Wanita kelahiran asal Italia ini memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Dan dirinya menjelaskan tentang bagaimana awal mula belajar mengenai Islam dan mengambil keputusan untuk menjadi seorang muslimah atau mualaf. Ucapannya kala itu, Rosanna pernah belajar tentang Islam saat menginjak usia 18 tahun. Dan saat itu dia mengambil studi D3 jurusan Bahasa Arab. Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi yang akurat dan terpercaya. Dia berkata, "Saya belajar Islam karena saya penasaran tentang akar Mediterania, saya ingin melihat sisi luar dari Mediterania. Di usia 18 tahun saya mulai belajar di bangku kuliah D3 jurusan Bahasa Arab, studi Islam di Universitas Naples program studi Oriental." Dia menjelaskan sejak saat itu, pandangan tentang Islam dan dunia Arab berubah. Terlebih setelah berkenalan dengan seorang Muslim, hubungannya dengan kaum Muslimin sangat mengubah tanggapannya terhadap Islam. Selain itu, sebagai suatu sistem agama juga sebagai budaya dan bisa dibilang dirinya sangat tertarik dialog agama sebelum dia memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Saya termasuk generasi membangun anggapan terhadap Muslim setelah tragedinya WTC tanggal 11 September beberapa tahun yang lalu. Saya termasuk yang meyakini bahwa Islam tidak terkait dengan tragedi tersebut, karena begitu indah dan suci agama ini, tapi memang tragedi itu jadi mimpi buruk bagi yang menyaksikannya, kata dia. Tidak hanya itu saja, Rosanna juga menceritakan pengalaman setelah menjadi seorang mualaf. Salah satunya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh petugas bandara ketika melihatnya menggunakan hijab. Saya dicegat di airport sementara orang lain dibiarkan lewat petugas airport, memberitahu saya bahwa saya perlu pemeriksaan ekstra dan membawa saya ke suatu ruangan, di mana saya disuruh buka baju untuk penggeledahan, mencari-cari kalau saya bawa barang berlebihan, kata dia. Peristiwa itu, kata dia, mengubah total caranya bersosialisasi. Pertanyaan pertamanya bukan siapa namamu dan apa kabar. Hanya karena berhijab dan saya dianggap orang Arab saat saya berbahasa Italia dan menunjukkan KTP Italia, mereka kaget, ungkap dia.
Dia melanjutkan, meski tahu Rosanna adalah warga asli Italia, pihak petugas bandara di sana mencari-cari pembenaran atas tindakan mereka. Ujung-ujungnya petugas itu mencari-cari pembenaran sebab pikiran mereka dipenuhi dengan prasangka. Menganggap bahwa mustahil Italia tulen memeluk Islam, hal itu buat saya berpikir tentang Italia selama ini, kata dia. Tidak sampai di situ saja, Rosanna juga menjelaskan tentang persepsi negatif dari sejumlah pihak terkait dengan wanita muslim. Yang mana tidak sedikit dari mereka yang beranggapan bahwa wanita muslim tidak diperbolehkan sekolah, bekerja dan harus tunduk pada suami, saudara laki-laki dan ayah mereka. Agama Islam tak mengatakan hal demikian, tapi itu adalah perkataan dan penafsiran manusia saja. Agama memang bisa dijadikan sebagai alat penindasan dan ketidakadilan, tapi tak berlaku untuk Islam saja. Agama lain pun bisa, apapun bisa dijadikan alat penindasan dan ketidakadilan, ujarnya. Kita harus berhati-hati sebab masing-masing kita bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Sebab jika agama membawa penderitaan, ada yang salah dengan agama itu, sambungnya lagi. Selain itu, Mariana juga mengungkapkan pandangannya hubungan feminisme dan agama Islam. Dia menjelaskan bahwa membanding feminisme dan agama Islam baginya sudah bermasalah. Sebab Islam adalah hal yang menyangkut keimanan, penyerahan diri pada Sang Khalik, sedangkan feminisme adalah istilah yang terkait dengan fenomena di masyarakat. Apa yang terjadi masyarakat dan bahwa sebenarnya ada ketidakseimbangan kekuatan antara pria dan wanita, kata dia. Dia menambahkan, wanita saat ini masih dikecualikan di beberapa bidang. Selain itu, di setiap budaya di banyak negara dan ada sedikit perbedaan. Sedangkan Muslim meyakini Islam adalah sistem yang mencakup keseluruhan dimensi manusia. Secara pribadi saya tertarik dengan pemikiran ini, dan yang terpenting ada menilainya dengan cara yang benar, dan sebagai Muslim dalam menyikapi feminisme ini tentu saya memakai cara yang sesuai Islam. Yang saya tekankan adalah untuk selalu membuka pintu diskusi, kata dia. Dia juga menjelaskan, masih banyak hal yang harus dibenahi, yang jadi alasan Muslim sedikit berjarak dengan feminisme di Italia, dan umat Muslim merasa disalahpahami. Sebab berhadapan dengan feminis berpikiran sempit dan menolak pemikiran lain, bahwasanya ada cara lain untuk menolak label maskulin atau feminin. Hubungan maskulin, feminim dan menjaga hak-hak wanita serta isu kesetaraan dengan definisi yang berbeda. Dan kami memahami feminisme haruslah bersifat interseksional, sebab jika tidak begitu feminisme tak akan bisa merangkul keragaman yang adalah kondisi nyata manusia, kata dia. Itulah kisah singkat yang sangat menarik untuk diperhatikan dan disimak, agar dapat mengetahui bagaimana kehidupan seorang Muslim. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.